Pantesan nggak subur-subur. Wong pohonnya nggak dirawat dengan maksimal ya, teman-teman. Jadi ini untuk hari ini ya, ada banyak sekali komen yang masuk masalah pohon setak ya. Pohon setak itu ada banyak sekali untuk permasalahannya ya teman-teman, terutama di pohon-pohon yang memang baru kita tanam ya. Dan kalau memang dia subur ya ngejos, kalau dia nggak subur ya pasti nyetak. Daunnya kecil-kecil, terus tangkainya kecil, dan untuk pertumbuhannya itu dia hijaunya hijau tua, dan untuk daunnya udah mulai mengecil. Apakah teman-teman pernah merasakan seperti itu? Jadi treatment sudah sering sekali saya katakan ya di video-video saya kemarin, itu ketika pindah tanam biasanya saya menggunakan perangsang akar. Perangsang akar ini untuk bagi saya ya, bagi sekarang itu wajib ya teman-teman. Perangsang akar atau B1 itu wajib. Itu jadi fungsinya kan untuk merangsang supaya akar itu bagaimana caranya supaya cepat tumbuh ya teman-teman. Ketika akar dia sudah tumbuh, otomatis batang ataupun daun ataupun tunas baru yang akan dia muncul itu dia lebih baik ya. Nah, kebanyakan kan setelah kita pindah tanam ya, kalau tidak kita apa ya, berikan perangsang akar, itu biasanya kalau memang subur ya subur, kalau enggak ya waalaikumsalam, antara dua itu ya teman-teman. Itu ada beberapa contoh, nanti kita coba cekkan ya seperti apa untuk bahan-bahan sebelum saya aplikasikan ini ya teman-teman, dan yang sesudah juga sudah ada. Nah, jadi untuk penggunaan ini, untuk perangsang akar ini ya, ini produk dari Infam ya teman-teman. Nanti kalau mau nyari saya taruh di deskripsi ya, nanti ada linknya, tinggal teman-teman klik aja terus belinya di situ ya. Nah, untuk penggunaan itu biasanya satu tutup seperti ini. Nah, satu tutup seperti ini ya teman-teman, itu kita gunakan satu berbanding dengan 10 liter air ya teman-teman. Itu untuk perangsang akar. Nah, untuk pupuk daun ya, jadi untuk pupuk daun ini antara perlu tidak perlu ya, bebas ya. Cuman kalau saya pribadi juga perlu ya, apalagi media ground kita seadanya, cuman pasir-pasir tok, itu kita perlu ini. Jadi akar itu kita kasih nutrisi, dari pupuk juga kita kasih nutrisi ya teman-teman. Jadi atonik ini sudah kita aplikasikan di sini. Untuk perangsang akar ini biasanya saya siramkan atau direndam ya teman-teman. Jadi per 3 hari sekali itu kita aplikasikan. Nah, ini kita akan semprot ya menggunakan atonik ya teman-teman. Kita gunakan atonik, kita campur menggunakan Sifanto ya. Jadi sebentar tak liatin dulu. Ini tadi sebenarnya kita nggak berniat untuk membuat video ya. Nah, untuk Sifanto ini ya teman-teman, tuh. Nah, ini kita bisa mix menggunakan atonik ini ya. Ini adalah insektisida ya. Jadi ketika ada apa ya, patogen ya teman-teman, ataupun ada semut dan lain sebagainya, kutu putih, itu saya sebulan sekali pasti ya teman-teman. Walaupun bahan kita anting putri ya, tetap kita harus rawat ya teman-teman. Nah, jadi karena perawatan kita ini rutin, konsisten dari dulu ya, itu ya alhamdulillah bisa teman-teman lihat sendiri perkembangan progresnya itu bagus ya. Ini tadi sudah kita aplikasikan, cuman kita tambah air saja ya teman-teman. Nah, ini untuk penggunaannya cukup simpel sekali ya. Nah, kita langsung pindahkan dan kita langsung arahkan ke sebelah sana ya. Nah, arahkan seperti ini. Jadi untuk penyemprotan seperti ini tergantung dilihat dari kondisi pohonnya juga ya teman-teman. Syukur-syukur pohon yang masih subur itu kita aplikasikan seperti ini, supaya kenapa? Supaya menjaga kesehatan pohon itu tetap optimal. Jadi kalau pohonnya sehat, pertumbuhannya pasti akan maksimal ya teman-teman. Itu sudah hukum alam seperti itu ya. Dan satu lagi, untuk
semua permasalahan di semua permasalahan di atas itu terjadi di bawah ya teman-teman. Contohnya kayak daun menguning, pohon setak, nggak jalan, itu pasti dari perakarannya. Kalau memang pohon-pohon baru tanam itu biasanya kendalanya di akarnya belum jalan ya, jadi sisa kambium saja ya teman-teman. Oke, kita akan langsung aplikasikan saja ya. Nah, jadi untuk ini tadi isinya atonik dengan Sivanto ya teman-teman. Ini Sivanto ini sangat bagus sekali kita aplikasikan. Kita langsung semprotkan. Nah, jadi pohon-pohon seperti ini yang masih nyetak-nyetak seperti ini kan, yang teman-teman khawatirkan. Yang penting akarnya dia masih aman ya. Akar masih aman, kita masih bisa upayakan ya teman-teman. Ini jangan ditiru untuk teknik seperti ini. Kita hanya mengedukasi ya. Jadi cuman sebentar saja ya. Nah, untuk hal seperti ini itu sebaiknya kita gunakan masker ya teman-teman, karena ini sifatnya insektisida ataupun racun. Kalau kita keracunan ya kita repot sendiri ya. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita semprot seperti ini, kutu, hama, kutu putih, terus ada yang nanyain kemarin masalah untuk apa? Untuk semut ya, ini sangat bisa sekali ya. Nah, kita aplikasikan seperti ini ya. Dan ini juga ada contoh pohon-pohon yang sudah mulai sehat ya. Tanda-tanda setaknya masih ada, cuman dia mulai sehat itu seperti apa, Mas? Ini yang sudah mulai subur juga ada. Oke, kita taruh di sini dulu ya, dan kita langsung perlihatkan ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pas juga ini. Nah, oke, kita langsung coba perlihatkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini daunnya tidak normal ya. Daun tidak normal itu seperti apa sih, Mas? Nah, ini biasanya terjadi ketika pas pindah tanam ya. Itu daunnya layu, kecil. Ini adalah sisa kambium ya. Jangan kaget ya, teman-teman. Ini sisa kambium. Sisa kambium seperti ini ada dua. Jadi kalau dia memang nanti hidup, dia akan narik terubusan. Kalau untuk dia mati, ya berarti dia nyetak. Itu antara dua itu. Dan kondisi pohon ini ya, yang seperti ini setelah 1 bulan ya, 1 bulan kita aplikasikan menggunakan atonik tadi ya teman-teman. Atonik dengan Sivanto sebagai pelindungnya atau insektisidanya. Nah, dan ini bisa teman-teman lihat sendiri setelah kurang lebih berapa hari ya kita aplikasikan kemarin menggunakan perangsang akar ya. Tuh. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya tuh. Hasilnya ya. Ini sangat rimbun sekali, ini untuk tunasnya aja sudah lebih dari 30 cm ini. Yang paling atas ini. Tuh. Sangat subur sekali ya. Ini juga contohnya juga, ini dari nyetak ya, awal mulanya nyetak, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh. Nyetak, ini sudah banyak terubusan baru ya. Sangat narik sekali, dan ada terubus baru juga di sini banyak sekali. Tuh. Nah, ini yang belum kita aplikasikan nih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, dia cungkring ya. Antara hidup dan mati ya. Setelah kita aplikasikan dia nanti seperti ini. Dia mulai terubus baru. Nah, kelihatan ya. Tuh. Padahal ini usianya sama ya teman-teman. Kenapa itu
Kenapa itu dia masih stuck? Karena ya tadi ya masih belum kita optimalkan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya teman-teman. Misalkan ada pertanyaan, komen-komen, atau teman-teman mau nyari bahan-bahan bogelan ya, itu kita masih ready banyak ya teman-teman. Mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Ini adalah pengalaman yang saya dapatkan ya, yang saya pelajari dari konten-konten saya juga sebelumnya, juga dari ilmu-ilmu yang dari senior diberikan, itu kita serap, kita optimalkan di programan kita atau kita aplikasikan di programan kita. Oke, mungkin cukup seperti itu. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.